Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persalinan normal atau dalam bahasa lebih sering kali kita dengar adalah APN, asuhan persalinan normal. APN atau asuhan persalinan normal sangat penting kita pelajari karena ada beberapa tahapan yang harus kita ingat dan kita lakukan karena ada step-step khusus. Pada kesempatan kali ini tahapannya cukup banyak, jadi adik-adik harus belajar tentang proses aseptik dan septiknya karena nanti kita akan menolong mengeluarkan adik bayi dari panggul ibu secara steril. Mari kita lihat video berikut ini dan jangan lupa diperhatikan dengan baik-baik. Pada persalinan kala 2, kita harus mengetahui apakah si ibu ini sudah dalam tahap persalinan kala 2. Ditandai dengan kontraksi yang sudah sering dan pendek-pendek ya. Artinya misalnya sekarang kontraksinya timbul, nanti dalam jangka berapa waktu lagi cepat jaraknya timbul lagi ya. Setelah itu kita melakukan persiapan. Persiapan itu terdiri dari persiapan alat untuk ibu dan juga persiapan alat untuk bayi. Kita beritahukan ke ibu, "Ibu, nanti habis ini ibu akan melahirkan. Semangat ya, nanti cara mengedannya dengan cara seperti orang BAB, bukan di leher ya ibu, ibu harus bisa." Kemudian kita melakukan persiapan, kita memakai APD, kita lakukan cuci tangan secara WHO, kita akan menyiapkan botol untuk lidokain dan juga oksitosin ya. Kita memakai teknik satu tangan steril. Tadi sebelum saya memakai satu tangan yang steril ini seolah-olah lidokain sama pitonnya sudah kita buka ya, seolah-olah sudah kita buka. Cara melakukan dengan teknik satu tangan steril adalah karena tadi spatnya sudah kita buka ya dengan tangan steril ya, kita taruh sini, kita pegang pakai tangan steril. Terus lidokain tadi dan piton yang sudah kita buka, karena kan dia tadi tidak steril, kita pegang seperti ini. Nah, kita ambil. Nah, seperti ini. Lidokain. Kita ambil spat berikutnya untuk ambil oksitosin. Kita ambil. Ini seolah-olah spatnya 2 ya adik-adik, bukan 1. Seolah-olah spatnya 2. Nah, seperti ini. Kita taruh, kita siapkan. Kita lepas semua sarung tangan, seolah-olah selesai. Ya. Terus kemudian kita melakukan pemeriksaan dalam oleh ibu, kita memakai sarung tangan steril. Ibu, mohon maaf, saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Kita bersihkan vulva dulu, memakai tangan kanan, kita masukkan telunjuk tangan, perlahan supaya dia nggak kesakitan. Nah, kita lihat. Apabila kita menemukan amnion yang belum pecah, kita pecahkan. Apabila dia sudah pecah dan kepala sudah di dasar panggul, kita beritahukan ke ibu, "Ibu, sebentar lagi ibu melahirkan. Ibu jangan panik, ibu habis ini semangat, habis ini mengedan." Baik ya bu? Oke. Kalau apabila si ibu ini kandung kencingnya penuh, kita persilakan ibu untuk kencing dulu, kita kosongkan kandung kencing. Kita menyiapkan sekarang proses untuk bersalin. Kita siapkan untuk memakai sarung tangan steril dua-duanya. Terus kemudian kita menolong ibu, kita dekatkan diri kita lagi ke ibu. "Ibu, bagaimana rasanya? Sudah terasa keras di bawah, menonjol, rasanya nggak enak di bawah, Bu, ada yang ganjel." Misalnya dia menjawab iya, nah kita lakukan proses persalinan ya. Masukkan tangan di dalam vulva, kita melihat. Nah, ibu, ayo ibu, dengan aba-aba saya, ibu ngedan. Kalau perutnya sakit, kaku, ibu ngedan. Coba ibu latihan sekarang ngedan. Lagi ibu. Nah, karena ininya keras, maka kita akan melakukan episiotomi. Episiotomi kita menggunakan lidokain yang sudah kita ambil tadi yang secara steril. Sebaiknya episiotomi kita kerjakan dalam posisi mediolateral. Kita suntikan seperti ini. Nah, terus obatnya masuk, terus kita menggunting ke arah mediolateral seperti ini. Kita
menghindari untuk menggunting ke arah rektum. Kita menggunakan arah mediolateral seperti ini. Nah, kita taruh. Ibu, sekarang coba mengedang. Lagi Bu, pelan ngedangnya Bu, dan gak jebol, pelan lagi. Ya, kita pegangi kepalanya adik pakai tangan kiri, tangan kanan kita ada di lehernya. Biarkan dia putar paksi luar dulu. Kita pegang lehernya, kita alirkan bahu depan dulu, pelan. Kita tarik curam ke bawah. Ya. Nah, kita keluarkan ininya paha bahu belakang. Minta tolong kainnya ditaruh di atasnya. Oke. Kita susuri pakai tangan kanan ini, punggung bawahnya adik. Nah, kita lahirkan pelan-pelan. Sebentar. Ada yang nyantol manekinnya. Nah, ini kita arahkan adik bayi ke perutnya ibu. Seperti ini dalam posisi tengkurap. Ya. Kita ambil klem umbilikal sepanjang 1-2 cm. Nah, seperti ini. Kita klem satunya seperti ini. Nah, terus kita gunting ke arah daerah jepitan umbilikal kita. Nah, ya. Pada saat kita melahirkan adik bayi tadi, kita memberikan usapan lembut ke wajahnya biar nggak tersedak sama air ketubannya. Kita taruh di perutnya ibu. Sini kita lihat adik bayi apakah menangis atau tidak. Kita lihat Apgar skornya. Setelah ini kita kasih selimut, kita dekatkan ke ibu biar dia hangat adik bayinya. Tidur dalam posisi tengkurap. Setelah itu, nah, kita lihat, kita periksa dalam lagi apakah ada kehamilan ini memang belum dari kehamilan 1 ataukah kehamilannya kembar. Kita periksa apakah ada yang tertinggal, ada adik bayinya 1 yang belum lahir. Kalau memang sudah pasti bayinya kita hanya 1, kita beritahukan ke ibu. Ibu, habis ini kita mengeluarkan ari-arinya. Kita akan memberikan suntikan ke daerah kakinya ibu sebelah samping, membantu supaya ari-arinya cepat keluar. Bapak membantu juga ya Pak dengan cara merangsang putingnya ibu, membantu untuk kontraksi. Bisa. Kita ambil spet tadi yang kita sudah isi dengan piton ke arah lateral. Kita kasih alkohol di daerah vastus lateralis. Kita suntikan. Pitonnya sudah kita ambil tadi. Nah, fungsinya untuk membantu kontraksi supaya ari-ari bisa keluar. Nah, kita taruh. Ibu, mohon maaf, habis ini ari-arinya kita keluarkan. Ini seolah-olah kita putus ya, seolah-olah ini sudah diputus ya. Nah, ini di sini kita pegang uterusnya ibu. Bisa ini. Ibu bawa anaknya ya di sini. Kita dorong daerah uterus ke uterus. Kita dorong uterusnya ke arah posterior. Gini ya adik-adik ya. Nah, ini kita tarik, melakukan penarikan tali pusat secara terkendali. Nah, ini ya, kalau dekat dengan vulva, kita klem yang tadinya jauh dari vulva kita dekatkan lagi. Gini. Nah, ditarik ke arah posterior uterusnya. Pegang begini. Nah, pelan. Semakin dekat. Klemnya dimajukan kurang lebih 5 cm dari arah vagina. Kita keluarkan dengan perlahan. Penarikan secara terkendali, artinya jangan terlalu narik terlalu kuat. Khawatirnya tali pusatnya putus dari plasenta.
menariknya begini. Nah, kita keluarkan. Nah, itu setelah ari-ari kita keluarkan, maka kita lihat bagian dalam. Ibu, mohon maaf, saya periksa dulu ya. Kita lihat apakah di dalam ada laserasi, ada sobekan atau tidak. Kita evaluasi pendarahan yang terjadi, ya. Dan apabila ada pendarahannya atau ada laserasi, kita siapkan piping set. Kita jahit laserasi yang kita buat pada saat episiotomi yang telah kita lakukan sebelum bayinya lahir tadi. Kita jahit. Setelah proses persalinannya selesai, kita kemudian membersihkan semua alat-alat secara septis. Kemudian kita catat tulisan partografnya. Kita lihat perjalanan partusnya, kita evaluasi APGAR skornya adik, dan kita temukan anomali yang ada, kita catat. Bu, demikian selesai ya Bu, saya bersihkan semua ya. Jangan lupa pada saat kita persiapan menolong partus tadi atau kala 2, kita observasi detak jantung, kita lihat apakah terjadi penurunan jantung bayi ataukah normal. Jadi kita harus melihat proses pada saat partus itu detak jantung bayinya bagaimana. Jadi kita cek detak jantungnya pada saat kita menolong partus ya. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan dalam, kemudian kita cek detak jantungnya di bayi, gitu ya.